Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukri. Saya dari kelas 6B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview tugas jurnal yang judulnya jenis-jenis penelitian. Jadi di sini jenis-jenis penelitian ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama itu eksperimen, yang kedua itu studi kasus, yang ketiga itu etnografi, yang keempat itu fenomenologi, yang kelima itu grand theory. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Eksperimen. Jadi eksperimen ini adalah jenis penelitian di mana peneliti mengontrol dan memanipulasi variabel-variabel tertentu untuk memahami pengaruhnya terhadap hasil yang diamati. Di sini saya memiliki satu contoh, yaitu seorang peneliti ingin memahami apakah memberi hadiah kepada siswa dapat meningkatkan motivasi untuk belajar mereka. Jadi sehingga dia membagikan siswa menjadi 2 kelompok, yang satunya itu diberikan hadiah sementara kelompok lain tidak. Studi kasus penelitian mendalam tentang satu kasus atau beberapa kasus yang spesifik untuk memahami fenomena tersebut dalam konteks yang nyata. Contohnya lagi, seorang peneliti dapat melakukan studi kasus tentang perusahaan tentu untuk memahami bagaimana keputusan manajemen diambil dalam menghadapi tantangan pasar yang berbeda. Yang kedua itu etnografi. Baik, etnografi ini adalah bagaimana penelitian yang melibatkan pengamatan yang partisipatif dan interaksi langsung penelitian dengan subjek penelitian dalam konteks budaya atau lingkungan tertentu untuk memahami pola perilaku, nilai dan norma mereka. Contohnya di sini adalah seorang antropolog melakukan penelitian etnografis di sebuah desa untuk memahami kehidupan sehari-hari penduduknya dan bagaimana mereka berinteraksi dalam masyarakat mereka. Untuk selanjutnya itu fenomenologi. Jadi fenomenologi penelitian yang bertujuan untuk memahami pengalaman individu tentang suatu fenomena atau kejadian. Jadi peneliti mencari untuk memahami makna subjektif dan pengalaman tersebut. Di sini saya memiliki satu contoh, yaitu contohnya seorang psikolog melakukan penelitian fenomenologi untuk memahami bagaimana individu itu mengalami perasaan cemas dan bagaimana perspektif mereka terhadap pengalaman tersebut. Itu adalah contoh dari fenomenologi itu. Yang selanjutnya, yang kelima itu atau yang terakhir, yaitu graded theory. Graded theory ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan teori baru yang berdasarkan data empiris yang dikumpulkan secara sistematis itu. Jadi penelitian mulai tanpa teori sebelumnya dan mengembangkan konsep-konsep dan hubungan-hubungan berdasarkan data yang diperoleh dari teori itu tadi. Misalkan atau contohnya, seorang peneliti menggunakan teori untuk memahami dinamika antara hubungan antara guru dan siswanya di dalam kelas yang inklusif gitu. Jadi menurut saya itu yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan karena saya pun dalam keadaan masih belajar. Terima kasih saya ucapkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.